Hai guys, ketemu lagi kita di bareng Bang Ralin. Bang Ralin ini kisah hidupnya itu keren habis. Di podcast ini kita bakal ngorek lebih dalam lagi. Jadi gimana Bang? Sehat Bang hari ini? Sehat. Mantap. Perkenalan dulu dikit Bang. Oke, ya selamat malam untuk kita semua. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ralin Sinulinga. Ya, saya tinggal di Desa Kaban, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Wis, ini sama-sama Sinulinga nih, duo Sinulinga. Kami mau bikin boy band juga nanti. Sinulinga Group namanya. Oke, ditunggu. Yang nyanyi abang ini aku yang nari. Nah, aku kenal abang ini apa ya? Ketua atau founder sih Bang? Saya ini adalah pendiri. Oh pendiri. Bukan ketua. Bukan ketua. Saya pendiri Tampar Suntuk. Oke. Ya, itu komunitas di sosmed, ya grup Facebook dulunya. Sampai sekarang masih berdiri. Wow. Dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2019. 2019 berarti jalan mau 3 tahun. 3 tahun ya. Wush, keren. Kalau boleh tahu Bang, apa sih yang bisa bikin nih Tampar Suntuk sampai 3 tahun? Kalau yang pertama ya, kalau Tampar Suntuk dibilang itu awal-awalnya aku sering mengalami suntuk gitu. Oke. Ya, sering sekali mengalami suntuk karena banyaknya tekanan hidup, baik dalam masalah keluarga, ekonomi atau segala macam. Jadi dulu aku berkecimpung itu salah satu komunitas yang nggak usah saya sebutkan. Ya, jadi aku berkecimpung di situ ada berkisar 3 atau 4 tahun. Oh, di salah satu grup sebelum Tampar Suntuk. Sebelum Tampar Suntuk. Jadi karena kebanyakan di situ pro kontra ataupun segala macam ya nggak mengenakan lah. Jadi aku kok masuk ke dalam makin suntuk gitu. Sementara itu kok kan itu dibilang grup publik, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Tapi aku kok kenapa sih jadi gini, makin suntuk. Jadi ya aku bangunlah grup Tampar Suntuk. Buat namanya supaya apa? Supaya aku nggak suntuk gitu. Makanya terjadilah namanya itu Tampar Suntuk. Nah, kalau yang buat teman-teman yang belum tahu nih, tambar itu artinya obat ya Bang ya? Iya, tambar itu adalah obat dalam suntuk. segalanya. Iya. Jadi Tampar Suntuk itu obat suntuk. Jadi kalau kalian di luar sana nih yang suntuk hidupnya, masuk Tampar Suntuk, suntuknya hilang. Iya. Ya gitu ya Bang ya? Banyak yang ya suntuknya hilang atau mungkin dia udah lama menjomblo. Ya. dapat jodohnya di situ ya. Udah banyak kejadian kayak gitu di Tampar Suntuk ya. Keren juga nih, 3 tahun dapat jodoh. Iya. Aku harus masuk berarti. Harus, iya. Siapa tahu dapat jodoh. Wajib. Nah, aku mau nanya Bang. Iya. Ini kan Tampar Suntuk udah 3 tahun nih. Iya. Berapa jumlah orangnya di dalam? Di grup sosmed Facebook itu ada sekitaran 17.495. Wih, hafal sampai ujung-ujungnya apa? 17.945. Iya. Wow. Banyak ya? Banyak Bang. Kenal semua Bang? Kalau kenal semua, nggak semuanya sih. Cuma kalau dibilang kenal semua, ya rata-rata yang aktif lah dia pasti kenal. Berarti misalnya kita bikinlah setengah lah ya. Iya, setengah lah aktif nih. Berarti Abang hampir pernah datang ke setengah orang ini? Kalau dibilang datang bisa datang setiap saat Bang, karena kita peduli. Namanya juga Tampar Suntuk, kalau dia itu ada atau meninggal orang tua, itu wajib kita datang Bang. Oh, ada sosialnya juga. Ada. Jadi bukan cuma happy aja. Bukan. Jadi itu dibuat sosmed itu menjadi nyata. Keren juga. Aku pernah ikut komunitas nih Bang, cuman nggak sebesar, nggak sampai 17.000 lah. Itu dikit nih, cuman paling 100-200an lah orangnya. Cuman nggak ada nih yang kayak gini nih, yang kayak acara meninggal atau nikahan atau apa itu datang nggak. Bahkan kasarnya nih Bang, biasanya kan kalau kita meninggal atau apa butuh uangnya tuh kayak apa pertama ya Bang. Iya, betul. Itu komunitasku dulu tuh nggak ada tuh yang ngasih. Jadi cuman sebatas kita udah kenalan udah gitu doang. Nah ini beda nih guys. Ini benar-benar apa ya namanya, komunitas yang kayak kekeluargaan gak sih Bang? Iya, ini memang terjalin ini ya supaya kekeluargaan itu memang erat.
Jadi bukan di sosmed, kita rangkul gitu. Mau dia jauh, mau dia dekat. Kalau yang jauh ya kita mendekatkan. Tapi yang kalau sudah dekat, kita jalin kekeluargaan gitu. Nah ini ngomongin kekeluargaan nih Bang. Ya. Berarti nggak tahu sih, aku berpikirnya, maaf kalau agak menyinggung gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa harus konsepnya kekeluargaan Bang? Ada nih kan konsepnya yang berpikirnya ya udah happy aja gitu. Karena gini, tanpa keluarga, ya kita tidak bisa apa-apa juga. Betul, setuju. Jadi karena aku juga bapak hampir 7 kali merit. Nggak beneran nggak sih Bang? Benar. 7. Berarti kasarnya nih, mamanya ada 7. Mama aku yang aku kenal ada 5. Kenal bener-bener kenal? Kenal benar-benar. Berarti dua lagi yang kenal nih? 2 lagi nggak kenal. Saudara ada berapa? Kami 4 bersaudara di satu mama. Kalau dari 7-nya? Kalau dari 7-nya ada lagi 3. Berarti kami 7. 8. Oh iya 8 bersaudara dari 7. 7 kami bersaudara karena 3 lagi anak bapak sama mama yang berbeda. Oh 7 bener-bener Bang? Benar. Wow. Kalau dibilang mengungkit ataupun itu ya, aku kalau diungkapkan ya ngeri ya? sedih gitu ya. Karena aku terlahir dari orang yang sangat miskin. Jadi yang benar-benar miskin lah. Kalau dibuatlah di satu kampung, kalau di satu kampung itu ya ada 300 rumah tangga. Oke. Jadi di situ peringkat 1. Apanya nih? Yang termiskin Bang. Masa sih? Iya. Maksudnya nggak ada itu Bang? Iya. Contoh. Jadi aku cuma tamat kelas 1 SD. Oke. Jadi kenapa aku cuma segitu tamatnya? Karena bapak merit, aku ditinggal. Aku anak yang paling kecil. Tapi bentar Bang, mama istri ke? Pertama. Oh, situ letak sedihnya ya? Iya, dia istri pertama. Jadi ketika bapak itu merit lagi sama orang lain, mama itu lumpuh. Dia nggak bisa ngapa-ngapain hampir 10 tahun. Setelah merit, setelah ditinggalkan oleh bapak, lumpuh mama. Karena banyaknya tekanan, anak 4 sekolah, mau disekolahin nggak bisa. Jadi mama itu seakan-akan untuk apa gitu, untuk apa ada ayah kalau nggak bisa menyekolahkan anaknya. Dia udah berusaha, bahkan dia banting tulang. Jam 5 pagi dia udah bangun, sampai dia aturannya gajinya 30.000 dia ambil 60.000. Gitulah perjalanan mama sampai ada 3 tahun. Setelah itu dia lumpuh. 60.000 itu sebulan Bang? Bukan, 1 minggu Bang. Seminggu 60.000 untuk menghidupi 4 orang? 5 orang? 5 orang. Wow. Jadi kalau dulu kan nggak kayak gini. Kalau gaji sekarang kan 100.000. Iya. Jadi itu kan 20 tahun yang lalu. Oh, kita anggaplah 100.000 lah. 100.000 lah satu hari sekarang gitu. Iya, tapi tetap jadi 4 anaknya, aku yang paling kecil. Kami semua serentak berhenti sekolah di pas lumpuh mama itu. Yang paling tua kakak Sintua itu dia kelas 1 SMP, abang kelas 5, dan bawahan abang lagi kelas 3, aku kelas 1. Sekali putus semua? Sekali putus semua. Jadi kalau dibilang siapa sih yang nggak mau sekolah gitu dulunya. Iya. Aku pernah sempat minder sama orang-orang yang pakai seragam sekolah. Dia jalan ke sana, aku jalan. Kok gini kali hidup gitu. Sampai dia kok nggak sekolah? Ya mama udah lumpuh, yang sekolahin tidak ada. Jadi aku tamat SD langsung buat keranjang. Tahu abang keranjang tutupnya? Yang keranjang jeruk ya? Iya, keranjang jeruk. Jadi umur 6 tahun aku udah banting tulang. Karena kalau nggak banting tulang kami nggak makan.
Berarti ini 4 nih bang? Iya. Anak mama? Iya. Semuanya kerja berarti? Kakak yang paling tua dia SMP udah married karena terlalu capek mungkin baginya. Dia udah married, jadi tinggallah kami cowok 3 bersitu sama mama. Jadi kalau abang yang 2 ya kalau dibilang zaman sekarang ya kurang bertanggung jawab lah gitu. Jadi akulah dibuat mama ini kawannya sehari-hari. Bahkan aku yang nyuci bajunya. Mama ini jam 5 harus sudah diantar nasinya ke depan. Aku harus bangun jam 5 masak. Siap itu aku harus ke sungai. Kalau dulu sungainya jauh bang. Jalan lagi segitulah sehari-hari sampai hampir 6 tahun aku lakukan. Berarti dari umur 6 tahun 6 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi dulunya kalau di kampung itu cewek kalau datang cowok ya nggak bisa gitu ke Maksudnya? sungai. Oh, kayak Gitu. ada batasan gitu bang. Ya. Jadi sebelum datanglah cewek ke sungai, aku udah duluan sampai supaya aku bisa nyuci baju mama. Karena kalau di tempatnya cowok itu tidak ada tempat cucian bang gitu. Oh, beranggapan kalau abang lah yang ngelakuin tugasnya cewek iya, ya? harus memang Harus gitu, ya. harus. Jadi itu yang kulakukan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibilang ya sedih ya luar biasa gitu, luar biasa. Udah 12 tahun jadi aku ngaron lagi bang gitu. Ngaron itu ya ke ladang orang. Oh. Jual tenaga ke ladang orang setiap hari. Itu umur berapa? Umur 12 tahun. Oh berarti 6 sampai 12 bikin keranjang. 12 iya, 12 sampai umur 20 tahun. Itu kerja di ladang orang. Iya. Oke. Kerja di ladang orang setiap hari. Kalau siapa sih nggak mempunyai cita-cita kan? Jadi kalau sampai sekarang ya aku masih mengingat seandainya lah aku sekolah, aku bisa lah jadi kayak gini. Tapi itu ya hanya bayangan doang gitu. Tapi boleh nanya nih nggak bang? Ini kan punya cita-cita nih pasti dulu. Iya. Dulu cita-citanya apa? Aku dulu cita-cita ada kalau nggak jadi polisi aku kerja di bank. Nggak polisi? Kerja di bank. Iya. Itu cita-cita dulu. Sekarang ya cita-cita ya jadi pengusaha sukses aja lah gitu. Nah sekarang bang, ini kalau diceritain sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan akal sehat nih itu nggak bisa dilakukan sama orang biasa gitu bang. Itu sama sekali tidak bisa. Gak bisa. Bahkan orang tidak mampu. Iya. Soalnya umur 6 tahun bikin keranjang itu gini guys. Bambu itu dikulitin ya bang ya? Iya, itu pakai parang. Iya, dikulitin. Terus jadi anyam. Itu tangan itu udah pasti jadi korban. Ya sering lah bang. Ya, kalau darah itu udah di mana-mana. Nah itu umur 6 tahun. 6 tahun udah tangannya udah darah di tangan itu udah nggak tahu lah kemana-mana. Iya. Umur setelah itu 12 6 tahun ya bang ya. 6 tahun ngerjain hal itu. Ukurannya kalau ini anak-anak yang kita bilang normal ya bang. Iya. Normal nih kehidupannya nih. Itu 6 tahun sampai 12 tahun itu biasanya main-main doang kerjaannya. Ngabisin uang orang tuanya. Abang ini itu bantu orang tuanya untuk ngelanjutin hidup. Padahal ini aku ngambil kesimpulan sendiri ya bang ya. Padahal dia punya abang nih 2 di atas. Yang harusnya itu bukan tanggung jawab abang harusnya. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Tapi ya itulah kerennya. Aku bisa bilang abang ini keren karena kalau dikasih ke aku itu mungkin aku nggak tahu lah. Kurasa ya nggak mampu. Nggak mampu. Bahkan untuk seumur sekarang ini kok disuruh kerjain hal itu tadi pun aku nggak mampu. Tapi aku mau nanya bang, ini kan 6 sampai 12 dan 12 ke 20 itu panjang nih. Dan berat banget. Apa ya bahasanya? Apa yang bisa abang ambil dari situ? Kalau umur 12 sampai 20 tahun hanya itu yang memperjuangkan ya untuk makan aja. Nggak ada pikiran yang lain supaya kami bisa makan. Itu doang. Makan udah syukur, udah lebih dari cukup. Karena pernah aku alami hari hujan 2 hari
aku nggak bisa beli beras bang. 2 hari nggak? 2 hari. Maksudnya kalau hujan kan kita nggak kerja nih bang? Kita nggak kerja. Berarti 2 hari itu nggak makan? 2 hari itu aku bawa dari ladang itu ubi. Itu hasil orang lain berarti? Ya hasil orang lain. Jadi aku bawa itu ke rumah. Itu 2 hari kami kukus buat dimakan. Buat dimakan. Tapi bentar bang, itu kalian berdua aja kah atau abang-abang? Sama abang berempat. Ikut juga berarti? Ikut juga. Karena dia malas, kerja nggak mau. Wow. Jadi apa yang ada itu kita makan. Kenapa abang ngambil tanggung jawab itu jadinya? Maksudnya kenapa nggak kau lah gitu loh? Kalau aku menunggu, bahkan mama aku nggak makan. Segitunya ya? Segitunya. Ngeri juga. Pernah udah mama sakit, diminta uang sama aku nggak ada, kaca pecah. Hah? Maksudnya kaca pecah bang? Minta uang. Siapa tuh? Itu apa? Masih minta uang juga? Masih minta uang juga. Nggak. Jadi aku bilang lah, tolonglah, jangan gini. Karena kalau ketika dibuat kayak gitu, mama itu pasti semakin parah. Iya, aku setuju itu. Jadi ya bang, maaf bang, kalau masalah uang ya udah bisa kita sama-sama nyari. Bentar bang, abang itu umur berapa? Abang itu ya di atasan aku 2 tahun. Itu yang ketiga berarti? Iya. Yang kedua? Yang beda 3 tahun lah. Berarti sebenarnya umurnya udah bisa kerja ya? Ya sebenarnya udah. Tapi kalau dia malas orang tidak pernah mau. Kalau abang ada ladang abang orangnya malas, pasti abang nggak mau. Ya. Jadi kayak gitu sehari-hari kami lakukan. Makanya sampai sekarang mama sekarang udah sehat. Puji Tuhan ya. Udah sehat bahkan sehat sekali. Maksudnya sehat ini gimana bang? Dia sekarang karena dikasih Tuhan lah karunia, dia sekarang itu bisa menyembuhkan orang yang dulu dia alami. Oh iya? Iya. Maksudnya orang itu mama bisa ngobatin beneran gitu? Iya, tapi dia bukan ada minyak, bukan ada sesuatu yang harus dibawa pulang, tidak. Gak pakai mistis lah ya? Enggak sama sekali, itu memang doa, dia buka Alkitab, kalau memang Tuhan menunjukkan bahwa itu sembuh, dia kerjakan. Maaf bang, ini kan tadi abang bilang lumpuh nih, berarti gak bisa jalan? Gak bisa jalan. Sekarang udah bisa. Apa yang bikin bang? Itu mujizat Tuhan. Benar-benar mujizat Tuhan? Benar-benar. Di mana mujizat? Dulu dia datang ke gereja. Oke. Datang mama ke gereja, dia bawa balsam. Dia bawa balsam. Kalau Tuhan masih percayakan aku hidup dengan obat yang aku bawa balsam, kalau itu memang kuasa Tuhan besar, tunjukkan sama aku. Itulah doa mama. Jadi dioleslah semua yang nggak bisa gerak. 1 jam kemudian Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Ini beneran bang? Beneran. Maksudnya balsamnya biasa kan? Biasa. Kayak yang geliga. Yang kita beli di kedai. Iya. Ya seperti itu. Jadi cuman itu taruh ke kaki? Iya, taruh ke sejam? kaki. Sejam Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena memang dia sangat tulus, udah hampir 10 tahun doanya itu nggak putus-putus. Cuman minta itu aja berarti? Cuma minta itu. Aku merinding sih. Beneran ini aku merinding. Kalau kamu nanti nggak percaya, kita bisa datangi mama masih hidup. Wah, gila. Nggak, tapi beneran bang, aku merinding beneran. Memang iya, jangankan abang, aku sendiri merinding mendengar cerita karena itu memang dialami sendiri gitu. Cuman modal balsam ya sebenarnya. Iya, modal balsam. Cuman kita nggak ngomongin balsamnya nih, kita ngomongin kuasa Tuhannya gitu. Cuma hanya balsam. Wow. Karena dia mempunyai keyakinan dan iman. Pasti sembuh. Gitu. Itu kuncinya. Balsam cuma perantara ya bang ya. Iya. Benar. Jadi sekarang kita ngomongin sekarang bang. Dulu nih kan bisa dibilang berat lah, itu berat banget lah. Ya sangat. Nah sekarang kisah hidup abang gimana nih? Ya jadi ya kalau sekarang
aku sudah married. Oke. Dan aku sudah mempunyai anak 3. Oke. Yang besar itu tahun ini udah masuk SMP. Wis. Jadi cowok bang? 3-tiganya cewek. Wih, gokil. Ya, jadi Tuhan itu mempercayakan ya 3-tiganya cewek. Oke. Istri aku ya Bro Ginting. Wah, impalku juga. Ya. Kalau orangnya sih cantik banget. Pasti bang, ya. Ginting cantik pasti. Jadi sudah menjalani 13 tahun kami berumah tangga. Wih, 13 tahun, anak 3 dikaruniain. Iya. Hidup sejahtera. Iya, sampai sekarang puji Tuhan sejahtera sekali. Mantap. Ya, bukannya masalah uang atau segala macam, memang aku selama 13 tahun aku belum pernah berantem sama dia sekali. Berarti emang bener-bener. Ya. Mungkin jatah berantemnya habisnya waktu abang susah itu loh bang. Karena ya aku bandingkan dengan aku yang lalui. Yang sekarang itu tidak ada apa-apanya gitu. Karena pengalaman itu sudah lebih dari sekarang. Ya maksudnya kalau masalah yang sekarang kayak apalah ini gitu ya. Udah dulu aja lebih udah parah. Lebih dari kayak gini bisa dilalui. Ini kok kayak gini ya haruslah, namanya juga berumah tangga selalunya ada persoalan, masalah. Pasti. Tapi tergantung kepada diri kita, gimana kita menyanggapi masalah, gimana kita bisa bersyukur, itu intinya. Kalau kita bersyukur, ya pasti pertengkaran itu tidak ada. Anjay. Tapi aku ini bang, aku yang kudapat ini. Ini kan kita lagi ngomongin masalah hidup abang nih. Ya. Aku yang kudapat ketika kita kalau dulu berjuang banget, pada akhirnya kan kuat jadinya bang. Iya kuat. Nah kekuatan abang itu dapatnya di umur 6 tahun sampai 20 tahun. Iya sampai 20 tahun. Iya. Akhirnya sekarang yang kayak abang bilang tadi, apapun masalahnya kayaknya nggak ada apa-apanya. Iya nggak ada apa-apanya. Jadi ya untuk semua, kalau memang belum pernah ada pengalaman pahit, ya pasti sedikit aja masalah itu udah lebih berat sekali gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan masalah yang aku ceritakan tadi, kalau sekarang masalah itu yang nggak ada apa-apanya gitu. Kayak nggak ada uang. Iya. Lebih nggak ada uang kemarin. Kalau dulu ya jangankan uang makan enggak gitu. Nggak ada beras, ubi bisa kok. Bisa gitu ya bang. Gitu. Bener. Keren. Tapi kita kan udah ngomongin abang nih. Aku tadi aku nggak expect, kalau aku berpikirnya kayak dapat cerita abang itu kayak sepenggal gitu loh. Abang punya cerita yang menguatkan abang, yang itu tadi aku udah pernah dengar. Cuman kayak mukjizat itu aku nggak dengar. Terus kisah hidup abang yang sekarang aku belum dengar, dan akhirnya aku dengar. Dan yang aku dapat itu banyak banget. Ternyata sejatuh-jatuhnya kita, kalau kita percaya sama Tuhan nih, kita ngomongin Tuhan sekarang, itu emang ngebalikinnya susah, tapi jadi kuat. Contohnya abang ini. Aku yakin siapapun yang nonton video ini gak mampu lah. Aku bisa bilang gak mampu untuk ngejalanin hidup yang kayak abang bilang tadi, dari umur 6 sampai 20. Tapi ingat, lewat 20 sampai sekarang itu kayak abang bilang tadi, sejahtera, gak takut apa-apa lagi. Mau masalah kayak manapun kayaknya dia berani ngadepinnya nih. Sekarang pun kalau bermasalah sama aku, kayaknya abang ini berani nih. Iya berani. Tuh kan berani. Ya. Nah, ini kita ngomongin Tambar Suntuk ya bang. Iya. Berarti aku bisa ngambil kesimpulan gak nih, kalau sebenarnya Tambar Suntuk itu datangnya dari kehidupan abang juga nih? Iya betul sekali. Bener ya? Benar. Berarti abang bikin ini karena abang berpikir kalau ada beberapa nih orang di luar sana yang kayak aku nih gitu. Iya pasti banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Karena udah berapa orang yang aku kenal, kalau penderitaan, putus sekolah ataupun ekonomi, ya banyak yang aku temui. Di Tambar Suntuk ini bang? Di Tambar Suntuk. Bukan dikit nih, berarti banyak? Ada. Kalau untuk putus sekolah nggak sampai tamat SMA itu banyak bang. Kali? Ya adalah puluhan gitu. Wow. Dan dia cerita ke abang nih? Dia cerita, bahkan dia rela datang dari Medan. Dia rela bang, aku bilang dulu, ini abang ini Kaban Jahe nih. Kaban Jahe itu dari Medan itu jaraknya 70 kiloan. Kalau naik mobil itu sekitar 2,5 jam. Rela cuman mau ketemu abang ini untuk ngomongin tentang masalahnya. Tuh, ini konsepnya nih. Coba lanjut bang. Jadi dia datang ya karena dia udah tahu mungkin sedikit tentang Tambar Suntuk. Ya cobalah aku datang pikirnya. Ya datang dia, ya aku tanya masalahnya apa.
Ya, aku berantem sama mama itu banyak. Oke. Berantem sama bapak. Iya, itu pasti banyak. Jadi kenapa? Ya uang sekolah nggak ada, aku nggak berani sekolah. Gitu. Itu ada. Balik ke ekonomi ya bang ya. Balik lagi ke ekonomi. Jadi aku bilang itu sekolah emang sampai sekarang ini sampai malam atau cobalah cari pekerjaan yang bisa menyekolahkan tanpa bapak dan mama. Oh kayak pengalaman di babang juga, iya benar. Nah, jadi karena aku udah mengalami seperti itu, aku ajak dia bersyukur. Sekarang kamu udah kelas berapa? Aku sekarang kelas 1 SMA. Berarti kamu lebih bersyukurlah dari aku. Sedangkan aku cuma kelas 1 SD. Iya. Itu aturannya kan lebih bijak. Aturannya lebih dari aku gitu. Iya. Karena aku pemikiran kalau untuk masalah pengalaman sekolah sama sekali tidak ada. Karena 1 SD. Karena kelas 1 SD. Kalau dulu kelas 1 SD itu bukan kayak sekarang. Sekarang ini TK udah bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau dulu enggak. Bahasa Indonesia pun sulit ya bang? Kelas 1 SD itu masih menyanyikan lagu buah petai di dalam kedai gitu. Bentar bang, aku gak denger lagu itu loh. Jadi itu kalau di kampung-kampung ya gitu lagunya. Buah petai di dalam, aku gak denger loh. Jadi aku bilang lah bersyukur. Coba cari pemikiran yang lebih, intinya kamu lebih bersyukur lagi. Iya sih. Jangan gara-gara nggak ada uang kata mama kan pergi. Itu salah besar. Jadi dia berpikirnya gini ya, mamanya nggak ada uang, putus sekolah. Putus sekolah. Cuman gitu aja pemikirannya ya. Dia bukan mencari solusi. Iya. Jadi kita ngomong lah sama dia. Puji Tuhan setelah dia pulang, dia langsung pulang ke rumah dan minta maaf sama bapak mamanya. Jadi sampai sekarang dia udah mau tamat kuliah. Sekarang nih? Iya. Wih mantap. Kalau ngomongin masalah pasti banyak lah, 17.000 sekian. Dan semua, kalau bisa aku bilang semua ngomong sama abang gak sih? Atau ada orang lain yang? Kalau untuk masalah ya ke aku. Rata ke abang lah. Nah, kalau ngomongin masalah nih, apa masalah yang paling ngaco lah yang pernah abang hadapin di Tambar Suntuk? Masalah percintaan. Apa tuh? Dia pernah mengaku dia itu masih gadis bang. Gitu. Tapi udah janda? Dia itu sudah mempunyai anak. Oke. Dan dia pacaran sama keluarga Tambar Suntuk juga. Punya suami gak bang? Dia masih punya suami gitu. Berarti punya suami, punya keluarga, tapi ngakunya gadis? Dia masih gadis. Dia udah berkeluarga. Iya. Jadi dia pacaran sama berondong-berondong yang ada di Tambar Suntuk. Dia mengaku dia itu masih gadis gitu. Iya. Dia bisa menyembunyikan semuanya. Tapi Tuhan itu ya tidak tidur. Dia selalu membuka gitu. Kalau udah datanglah keluarganya, sampai aku mau dipenjarakan gitu. Padahal abang nggak tahu nih. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi kalian cuman berhubungan di Tambar Suntuk aja Iya. kan? Tapi dia pernah ngadu nggak sih sama abang maksudnya? Setelah datang keluarganya, aku ditelepon salah satu admin. Tunggu di situ. Kita nanti penjara katanya. Serius? Kan kaget lah. Kok bisa penjara? Ya jelas. Datanglah keluarganya itu. Aku sama sekali nggak tahu. Aku bilang sama sekali aku nggak tahu. Dia bilang dia masih gadis. Berarti abang tahunya juga gadis? Iya. Di 17.000 itu satu pun tidak ada orang yang tahu saking pintarnya dia. Oh jadi semua orang tahunya dia gadis nih? Iya. Wow. Jadi ya udah, di mana sekarang dia? Ya orang aku nggak tahu. Iya. Ya harus kamu cari karena kamu pendirinya, kamu satu keluarga. Dilimpahin ke abang? Ya jelas, karena aku kan pendiri Tambar Suntuk, dia itu bagian keluarga Tambar Suntuk. Oke. Jadi ya kami cari, hilang, nggak ketemu. Jadi adalah salah satu moderator. Dia pernah dekat juga, kami telepon lagi dia gitu. Moderator ini pernah dekat sama cewek? Jadi udah Tambar Suntuk itu udah wow gitu, udah ya nggak karuan lagi lah gitu. Jadi aku tanya lah dia. Jadi singkat cerita, tunggu berapa minggu, udah pulanglah dia ke rumah.
karena udah semua orang tahu, udah pulang dia ke rumah. Karena dendam di Tambak Suntuk itu tidak ada, sudah pun seperti itu. Terus dia minta maaf sama kami semua. Jadi kami maafin. Sampai sekarang suami istri dia bagian keluarga Tambak Suntuk. Sekarang nih. Sekarang. Tapi bentar bang, itu kan udah selesai nih. Iya. Tapi aku lucu nih. Maksudnya gini, abang kan pendiri nih. Betul. Jadi aku masuk nih misalnya dari Tambak Suntuk. Iya. Nah, aku pemikirannya simpel sih bang gini. Maksudnya kalau aku punya masalah kan nggak harusnya abang yang bermasalah juga dong. Iya, jadi kan seharusnya memang gitu. Iya kan? Itu kan masalah pribadinya gitu. Tapi itu udah dilibatkan ke aku. Berapa banyak orang yang pernah kayak gitu? Rata-rata bang. Bukan rata-rata. Jadi abang bukan pendiri aja ya, penyelesai masalah juga. Yang paling parahnya yang pernah aku alami di Tambak Suntuk, itu bahkan preman-preman udah pernah datang bang. Preman datang? Iya, preman yang dari Binjai, yang dari sana, itu udah menemui aku sama polisi-polisinya. Ini kita nggak tahu nih masalahnya apa nih? Ya, aku nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba datang preman sama polisi. Adalah di situ disebut ada lagi istrinya. Dia dekat sama orang, bukan keluarga Tambak Suntuk. Istri ini dekat sama orang. Maksudku istri ini Tambak Suntuk nggak? Istrinya enggak. Yang kami kenal itu hanya cowok yang dekat, yang sama dia. Oke. Jadi datanglah berapa puluh juta istriku nanam saham di toko kamu ini. Itu datang dia. Oh, ini for your information juga nih, abang ini buka toko baju di apa tuh namanya bang? Jalan Mumah Purba, depan SD tingkat Tugu Bulang Kabanjahe. Jadi teman-teman yang mau beli baju khusus cowok sama celana juga ya bang ya? Pokoknya aksesoris cowok ada di abang ini. Jadi datang dia, aku nggak tahu orang istrinya nggak ada nanam saham juga di toko. Dia datang bawa preman, bukan sedikit bang, ada 40. Seriusan bang? Seriusan. Guys. Itu ada saksinya di depan, bisa dia tahu. Ini info lagi nih. Toko abang ini kayak satu kios gitu. Bayangin 40 orang itu kayak nutupin gitu gak sih? Ada 8 mobil kali 7 satu mobil. Itu maksudnya gini bang, itu istrinya? Dia itu adalah istri preman Binjai. Iya, jadi dia banyak anak buah. Jadi dia datang, ini pernah ada pistol di sini bang. Nggak, seriusan bang? Ditanya gini? Iya. Kamu tunjukkan di mana istriku. Beneran gini bang? Itu ada depan saksinya. Ini kakak ini? Iya. Wow. Sampai padahal itu bukan kita nih yang bermasalah ya bang ya. Jadi gara-gara dibuat seperti itu, aku hampir 2 minggu nggak buka toko. Penghasilan pun turun. Sampai ya. Jadi itu diteror lah aku setiap hari. Berapa lama bang? Hampir 1 bulan. Anjir, sebulan? Sebulan. Jadi kayak sebulan gak ngapa-ngapain nih? Iya, karena aku kemana aja pun udah takut. Iyalah, 40 orang. Jadi kalau aku jalan ke sana takut aku ada polisi. Iya. Jalan ke sana takut aku diculik. Iya. Jadi ya aku diam di rumah setiap hari. Terus penyelesaiannya gimana bang? Jadi ya aku telepon lah abang itu. Yang suaminya nih? Iya. Oke. Ya aku sama sekali nggak kenal. Jadi tolonglah, jangan buat aku kayak gini. Kalau itu masalah pribadi bapak, ya udah, jangan libatkan ke aku. Gitu. Benar-benar memang nggak tahu di mana istriku, ya benar. Jadi jangan lagi minta tolong lah. Jadi ada juga kawan kita bilangkan seperti itu ke dia, ada beberapa. Jadi dia udah percaya, akhirnya dia minta maaf di telepon aku, maaf, udahlah. Jadi ya kami tetap ya sampai sekarang ya masih berteman gitu. Maksudnya istrinya dapat nggak sih bang? Hah? Istrinya dapat nggak sih? Dapat. Oh, akhirnya dapat. Tapi dia nggak sama dia lagi sekarang, sama yang cowok yang itu tadi. Oh, padahal cowok ini kayak bukan bagian Tambak Suntuk juga kan? Bukan. Dia itu tinggalnya di Aceh.
dia itu supir bawa ke sini barang gitu. Nah, aku masih bingung nih Bang, kenapa dia lari ke abang gitu loh? Karena dia dibuat tur dia sama kayak kita, Sinulinga buatnya merganya. Si cowok ini. Jadi ya aku anggap senina gitu. Oh, berarti pernah ketemu doang? Iya pernah ketemu, pernah belanja ke toko. Itu aja? Itu aja. Wow. Cuman perkara belanja ke toko jadi masalah? Banget masalahnya. Salah banget. Aduh. Jadi itu udah dilalui semua di Tampar Suntuk ini. Jadi kayak sayang gak sih Bang kalau harus kayak ninggalin gitu? Sayang ya? Sayang sekali sayang ya Bang. Iya. Jadi pernah aku berprinsip seperti inilah. Seandainya pun nanti aku sendiri di Tampar Suntuk ini, aku akan perjuangkan. Wis, walaupun tinggal sendirian. Walaupun tinggal sendirian. Soalnya yang abang ngerasain itu nggak bisa dibayar itu Bang. Nggak akan terbayar dengan senilai jumlah uang berapapun, tidak terbayar. Iya, setuju. Ngeri sih itu, nggak bisa diungkapin lagi lah. Dibayar berapapun itu nggak bisa lagi sih. Nggak bisa. Ngeri. Nah Bang, ini yang ku dapat nih ya, yang sekarang kita ngobrol 17.000 dengan berbagai masalah dan hampir rata-rata dilimpahkan ke abang. Iya. Paling parah, aku nggak mau ngerasain pistol di sini tuh, aku nggak mau ngerasain. Dan abang ini udah ngerasain. Kayaknya kita iri gak sih sama abang ini? Kayaknya masalahnya udah selesai gitu. Kayak tinggal nunggu berkatnya aja. Gitu. Amin. Ya nggak sih? Nah ini Bang, ini kan bisa aku bilang aku kurang paham nih soal komunitas media sosial di Tanah Karo lah ya kita omongin ya. Sebenarnya tujuan abang kedepannya nih buat Tampar Suntuk itu apa sih? Kalau tujuan kedepannya ya seperti awal, ya kita merangkul menjadi keluarga. Jadi ini kan nggak lama lagi kita ramah tamah. Ya. Nah jadi ya udah pakai komitmen lah sekarang. Jadi kita lebih maju lagi di Tampar Suntuk, kita buat tanggung jawab gitu. Jadi supaya karena sering sekali orang itu memandang kayak aku nggak sama gitu, kok sama dia gini sama aku enggak gitu. Maksudnya gimana tuh? Karena kan dulu yang sering kita lakukan kalau ada meninggal bapaknya kita jenguk. Jadi itu 17.000 kita nggak tahu bapak siapa aja yang meninggal gitu. Oh jadi ada yang iri-irian gitu? Banyak sekali Bang. Jadi kami buatlah sekarang semua pengurus udah sepakat di Ramah Tamah ini akan kita bentuk sosial kita yang lebih erat lagi gitu. Jadi kita sudah mendata selama 1 tahun nantinya. Oh berarti kayak 17.000 ini ke data benar-benar ya? Berapa yang sayang dengan Tampar Suntuk gitu. Berapa yang enggak. Jadi yang terdaftar itulah tanggung jawab kita. Oh berarti sekarang ini kayak dipilah-pilah ya? Iya. Yang enggak apa kali ya dibuang lah gitu ya? Nanti aku pikir kamu sayang sama aku. Tapi enggak gitu. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Cuman menuhin aja. Jadi mata-mata banyak. Kayak mana sih Tampar Suntuk ini? Ada juga yang gitu? Karena komunitas yang lain kan ada juga. Iya. Jadi ya dia berpedoman ya ke Tampar Suntuk. Maksudku gini Bang, kan kayak abang bilang tadi, aku dapatnya gitu. Maksudnya ini kan cuman media sosial kan, bukannya kayak yang abang dapat uang banyak dari situ gitu, enggak kan? Ya walaupun kalau zaman sekarang itu kalau orang ya pengen wah-wah aja tapi nggak ada tujuan gitu. Tapi tetap iri. Lucu ya? Itulah di sini. Maksudnya kalau tadi komunitas. Iya, kalau tadi abang misalnya nih kita abang diriin Tampar Suntuk, tiba-tiba abang dapat rumah, mobil, wajar aku iri. Iya. Aku pun pengen bikin kan. Iya. Nah ini abang dapat rumah nggak? Nggak ada sama sekali. Dapat mobil nggak? Nggak ada sama sekali. Terus sekali. siapa yang iri? Yang dapat itu masalah banyak kok. Gitu. Terus kalian mau kayak abang ini? Belum tentu kan? Ya belum tentu. Makanya ngapain iri coy? Ngapain dimata-matain? Ya namanya juga sifat orang berbeda-beda ya kan. Iya sih Bang. Ya sama semua. Maksudnya lucu sih, kecuali emang ya mau bantu abang ini dalam masalahnya oke lah memata-matain. Ya kayak aku bilang tadi, kalau dapatnya banyak, oke, ini malah keluarnya banyak mungkin. Karena gini, pandangannya gini, dia itu kok bisa gini. Sebahagia itu gak sih? Sebahagia itu. Ya. Kok bisa dia merangkul semua itu orang-orang banyak? Lebih ke situ ya. Ya, dipikirnya itu aku dapat gaji 300 juta satu bulan gitu.
Padahal yang datang sama aku itu masalah berjuta-juta gitu. Bukan uangnya berjuta-juta, Iya, masalahnya berjuta-juta. Bener. Lanjut ya Bang. Tadi kita udah ngomongin banyak nih Tambar Suntuk. Nah, Abang maksudnya di Tambar Suntuk ini nerima orang yang kayak mana sih? Atau bebas aja masuk gitu? Dia ya kalau untuk masalah penerimaan itu sama kayak gereja Bang. Itu semua bisa masuk. Bebas ya? Bebas. Jadi yang kita menilai itu ya kesetiaannya sama kita. Yang kita menilai dia peduli nggak sama kita. Kalau dia nggak masuk Tambar Suntuk kita nggak bisa menilai sama sekali. Oh jadi kalau aku dapat kesimpulan ya kalau mau masuk aja. Masuk gitu. aja. Nanti gitu. di dalam lah penilaiannya gitu ya. Tapi yang aku dapat nih ya, aku udah masuk belum sih Bang? Kayaknya udah sih. Jadi aku udah masuk cuman belum aktif banget lah. Ini masih kulitnya lah yang aku tahu gitu. Tapi yang aku dapat beberapa yang udah aku kenal ya Abang, Kakak, Agi ini, terus Bang Dona gitu. Apa ya? Yang aku dapat itu kayak dapat serunya. Cuman aku belum dapat seriusnya. Kalau aku. Iya. Karena itu tadi aku masih di kulitnya Bang. Tapi serunya dapat gitu. Kayaknya orang bebas aja gitu ngomong apa aja gitu. Ya bebas. Kalau Ya, untuk sih? masalah ngomong ya bebas. Ya, kan? Kayak Ya. mau ceritain apa aja bebas, mau ngomongin apa aja bebas. Bahkan aku kemarin ketemu nih sama satu orang, aku bahkan lupa nih namanya. Kita belum pernah ketemu. Dia datang ke tempat kedai kita. Dia tiba-tiba udah ngomongin tentang mantannya. Padahal aku nggak kenal dia. Aku nggak tahu dia orang siapa. Tapi dia udah cerita tentang, iya Bang, aku mantanku kayak gini Bang. Dia gini. Aku udah habis begini. Hah? Aku nggak bisa nanggapin kan Bang. Aku nggak tahu nih siapa nih gitu. Itu yang aku dapat seterbuka itulah orang-orang ini gitu. Karena kalau dia udah keluarga Tambar Suntuk, berarti dia udah satu keluarga gitu. Iya, Jadi ya. dia percaya gitu. Berarti kalau kayak gini, misalnya namanya Alvin nih, namaku Iya. Alvin nih. Alvin Tambar Suntuk, orang berpikir kalau ya udah aku bisa nih cerita sama Ya, dia bisa, gitu ya. Seterbuka itu ya. Karena kan gini, kalau di Tambar Suntuk itu biasanya kan itu menyelesaikan masalah. Oh, konsepnya gitu Iya, ya, bukan menyelesaikan nambah masalah, masalah. bukan menambah Walaupun masalah. nambah masalah begini. Iya. Selagi kita bisa mampu yang harus kita kasih sama orang, ya kenapa enggak gitu. Iya. Aku setuju. Ini buat teman-teman yang punya banyak masalah, coba main ke Tambar Suntuk. Tapi kalau bisa jangan nambahin masalah Bang ini, cerita aja. Siapa tahu dapat solusi. Iya. Jangan bawa preman, jangan bawa pistol. Gila ya orang nyari usaha lo sebulan lo. Gila. lanjut Bang. Abang ini kerjanya selain jualan baju ada lagi nggak? Ya selain jualan baju, kalau di daerah kita kan itu sebagai penyanyi karo. Oh, ini penyanyi juga nih. Berarti udah apa namanya? Artis belum sih? Ya kalau dibilang aku mengaku-ngaku artis ya nggak mau gitu. Kalau orang beranggapan aku artis ya silahkan. Nih, abang gitu. ini merendah nih. Padahal aku pernah lihat posternya dia itu udah dibilang artis karo gitu. Artis karo, Ralin Sinulinga ini merendah nih soalnya. Iya, nanti kita anggap diri kita artis. Bagi orang lain enggak. Kan mendingan kita beranggapan kita nggak ada apa-apa, tapi mata orang itu ya menganggap seperti ya Benar, gitu. benar. Jadi orang yang yang menyimpulkan, menilai. iya benar. Itu dia. Orang yang menilai kita itu apa gitu. Nah, sama kayak tadi. Orang menilai abang ini bisa nyelesain masalahnya. Jadi dia kayak yang dari Binjai, Iya. dari Medan. Paling jauh dari mana Bang yang pernah datang? Yang paling jauh dia ada pulang pernah juga dari Malaysia. Malaysia, Bang. Malaysia itu tahu lah Malaysia di mana. Iya. Itu rela cuma buat ketemu abang aja. Iya, karena memang udah saking nggak bisa dia ngapa-ngapain. Jadi pernah juga kita bantu untuk ongkos pulang. Hah, maksudnya? Karena kalau di Tambar Suntuk ini kan Bang, kalau dia udah memang betul-betul nggak ada kerja, Nah, udah mau pulang nggak ada ongkos. Kalau memang itu benar-benar, ya Tambar Suntuk itu rela. oh maksudnya dari Malaysia pulang ke Indonesia nih? Iya, Oh, dibantu juga nih, dibantu. saking gak ada duitnya. Nah, Berarti Tambar Suntuk di Malaysia ada Bang? ada keluarga Tambar Suntuk di sana. Nih Bang ya, berarti Tanah Karo full lah. Ya, Hampir seluruh kecamatan ada lah gitu ada. ya. Yang di luar Tanah Karo Bang, Malaysia. Di Jakarta ada, Jakarta, di Bandung ada. Bandung ada. Pokoknya seluruh kota di Indonesia itu ada. Wish,
Jadi nggak main-main, nggak cuman kayak ya itu tadi aku bilang nggak cuman seru-seruan aja, ternyata seriusnya ada. Nah itu aku yang belum dapat, mungkin setelah ini dapat. Nah dan satu lagi apa bang, acara ramah tamah tanggal 26 bulan ini ya, Juni ya. Juni nggak sih? Juni Ya, 26 Juni di Pemandian Gantang Rani Sebai. Oke, jadi teman-teman yang mau nonton yang lagi nonton video ini nanti tanggal 26 Juni kita Tambar Suntuk ada ngadain acara, itu bebas siapa aja datang, Bang? Iya, siapa aja bisa datang. Siapa aja boleh datang. Iya. Ada pendaftaran? Nggak ada pendaftaran. Nggak ada pendaftaran, Iya, free. nggak ada. Semua ditanggung sama Tambar Iya. Suntuk. Dapat makan? Dapat makan. Dapat makan lagi. Dapat makan, dapat snack lagi. Dapat snack lagi. Dapat happy lagi. Iya. Gila, ini Tambar Suntuk gila nih. Ini terlalu berkorban dia ini. Gak bisa nih kayak gini nih. Tapi itulah konsepnya. Kekeluargaan yang benar-benar berkeluarga gitu ya Bang ya. Iya. Nah aku mau, ini pertanyaan terakhir Bang. Sebenarnya ini udah lama banget gak sih? Udah hampir sejam gak sih? Tapi kayaknya seru banget gitu. Enak ngobrol sama Bang Ralin ternyata. Kami kemarin cuma bentar ngobrolnya. Yang terakhir nih Bang. Ini kan Abang bisa aku bilang panutan lah. Mungkin di Tambar Suntuk dulu lah. Panutan nih untuk orang-orang yang ada di Tambar Suntuk. Apa sih apa Bang? Pedah-pedah lah bahasa karunya ya. Pedah-pedah untuk orang-orang Tambar Suntuk nih. Kalau dibilang bedah-bedah, ya mari kita jalin lah kekeluargaan kita. Jangan pernah menusuk dari belakang. Berarti ada nih yang nusuk dari belakang. Banyak, bukan? Bukan ada, sekali, banyak. Banyak sekali. Jadi kalau memang sayang sama Tambar Suntuk, keluarga-keluarga Tambar Suntuk belajar untuk selalu serius, menerima kekurangan orang, dan kalau ada niat untuk memajukan Tambar Suntuk, silakan saja. Diterima ya? Diterima. Kritik dan saran diterima. Jadi ini aku yang kudapat dari omongan Abang, ini bukan punya Bang Ralin sendiri. Ya gitu. enggak, ini punya kita semua loh. Ini punya kita semua. Jadi kalau kalian punya kritik, punya saran atau punya omongan yang mau diomongin ya omongin aja gitu, nggak usah apa namanya? Nggak usah segan. Iya. Nggak usah segan. Bahkan udah di sini pun masih dihadapin, apalagi cuma omongan-omongan aja. Seandainya lah adalah kayak Bang Dona, ya aku mau buat kayak gini lah Tambar Suntuk ini supaya lu gini, biar kedepannya bisa kita gini. Ya silakan saja. Kenapa tidak ya? Iya, kalau itu sudah kita pikirkan matang-matang, memang itu benar, ya kita laksanakan. Betul. Gitu. Setuju. Jadi untuk teman-teman juga semua kalau ada inspirasi untuk memajukan Tambar Suntuk, ya silakan aja. Bisa diomongin ya Bang. Bisa diomongin. Jadi jangan tusuk dari belakang Bang Ralin ya, kasihan. Iya, capek. Capek dia. Sakit. Sakit gak enak. Main belakang ya Bang ya? Iya, nggak enak. Gak enak. Enakan main depan. Itu aja sih Bang. Kalau di podcast ini aku banyak dapat apa ya? Banyak dapat pelajaran lah. Yang pertama, ternyata hidup itu nggak selamanya indah gitu. Nggak selamanya indah. Dan susahnya hidup pun nggak selamanya susah. Betul. Karena ketika kita susah, pasti ada yang dibikin kuat gitu. Contohnya Abang yang tadi, aku terkagum banget sumpah. 6 loh mamanya. Tapi dia tetap yaudah berjuang aja gitu. Umur 6 tahun udah merelakan tangannya itu berdarah untuk nganyam bambu supaya jadi keranjang. Umur 12 tahun udah kerja di ladang orang, pernah nggak makan, pernah nggak punya uang, dan sekarang ya udah semuanya ya Bang ya. Ya kalau masalah udah semuanya. Udah semuanya lah. Cuman mati aja belum. Iya. Itu pun siap kurasa Bang ini. Siap. Tuh, karena udah di sini pistol guys. Iya. Jadi pasti berani dia. Jadi udah kayaknya sekarang itu Bang Ralin ya udah tinggal happy-nya aja sih kalau menurutku. Amin ya. Amin. Jadi itu aja Bang, terima kasih udah datang ke podcast kita. Mungkin buat teman-teman kalau mau komentar silahkan, mau subscribe terserah. Intinya podcast ini benar-benar mau ngebuka kehidupan orang yang menurutku dan menurut teman-teman yang lain itu keren banget dan harus diungkapin ke publik gitu.
Ini perlu ini. Apa tuh, Bang? Untuk yang banyak masalah ini perlu dengar loh. Iya. Ini wajib. Aku setuju tuh, Bang. Untuk yang punya banyak masalah ini perlu sekali didengar. Bener. Karena di sini bisa kamu menemukan hikmah ataupun pemikiran yang lebih. Jadi dia bisa bersyukur dengan kehidupan yang sekarang. Berarti ya bukan aku, bahkan lebih ya, kayak aku pun banyak gitu. Banyak. Tapi mungkin penyelesaiannya nggak kayak abang, Bang. Mungkin dia umur 6 tahun juga kerja nih sama. Tapi ujungnya nggak kayak abang yang kayak udahlah survive nih, bisa selamat dalam kehidupan. Ada yang kayak ya jatuhnya ke negatif gitu. Maksudnya banyak sekali, Bang. Iya kan, Bang? Ya. Makanya perlu didengar, guys. Susah itu nggak selamanya susah. Itu yang ku dapat di sini. Susah itu pasti ada hasilnya gitu. Itu aja sih. Mungkin ada yang terakhir, Bang, mau diomongin? Ya, jangan lupa bersyukur, itu aja. Nice. Jadi thank you Bang Ralin. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya, bakal banyak banget orang-orang yang kita datangkan ke sini dengan berbagai masalah hidup, berbagai tujuan hidup. Jadi jangan lupa nonton terus. Thank you. Jangan subscribe, jangan like, jangan komen. Biasanya orang Indonesia gitu, Bang. Ya, jadi akhir kata aku ucapkan terima kasih dan ada yel-yel Tamar Suntuk. Aku lupa. Mau buat ya. Ya, oke. Jadi yel-yel Tamar Suntuk. Aku ikut. Ya, 3 2 1. Mensuah-suah nakoy. Ser. Bar. Salam Tamar Suntuk. Dadah. Bye bye. See you guys.